Halo Bapak Ibu Guru, kelas Anda mungkin sudah atau akan segera berubah. Kenapa? Karena AI sudah ada di sini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah cara praktis untuk menguasai alat canggih yang baru ini. Bukan cuma biar bisa bertahan, tapi juga berkembang. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya ya kan? Pertanyaan yang mungkin bikin kita semua kepikiran. AI itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah. AI itu udah ada di laptop murid-murid kita. Jadi gimana caranya kita membimbing mereka biar pakainya bijak? Nah, itu yang mau kita jawab bareng-bareng hari ini. Gini deh, anggap aja AI itu kayak kalkulator super canggih buat apapun. Potensinya itu luar biasa. Tapi sama kayak kita nggak akan kasih kalkulator ke siswa sebelum ngajarin matematika dasar, kita juga nggak bisa gitu aja lepasin AI tanpa paham cara kerjanya, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Oke, sekarang kita bahas dua monster di dunia AI yang perlu kita kenali, bias dan halusinasi. Tenang aja, keduanya nggak seserem kedengarannya kok, asal kita tahu cara menghadapinya. Dan memahami dua hal ini adalah kunci utama untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Jadi, apa sih bias AI itu? Coba bayangin, AI itu kayak murid yang udah baca seluruh internet. Dan internet itu kan ditulis sama manusia, lengkap dengan semua prasangka kita. Jadi, kalau AI belajar dari data yang secara historis kurang mewakili kelompok tertentu, ya hasilnya jadi miring. Contohnya, AI bisa jadi lebih sering mengasosiasikan dokter dengan laki-laki atau perawat dengan perempuan. Nah, ini kan bisa tanpa sengaja memperkuat stereotip di kelas. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa melakukan sesuatu. Slide ini adalah contekan strategi kita. Pertama, libatkan tim yang beragam pas milih alat AI. Kedua, jangan cuma sekali pilih terus lupa, evaluasi terus-menerus. Dan yang paling penting nih, senjata terkuat kita adalah ngajarin siswa buat jadi detektif digital. Selalu bertanya dan berpikir kritis soal apapun yang dihasilkan AI. Sekarang kita ngobrolin istilah yang kedengerannya aneh banget, halusinasi. Ini bukan berarti AI-nya lagi ngelamun ya. Ini istilah teknis untuk kondisi di mana AI bikin informasi yang salah, tapi cara penyajiannya itu seolah-olah fakta. Sangat meyakinkan padahal salah total. Dan ini contoh nyata yang bagus banget. Kelihatannya sepele ya, cuma pengulangan kata, tapi ini nunjukin poin yang krusial banget. Bahkan untuk fakta sederhana yang gampang dicek, AI bisa salah. Ini jadi pengingat buat kita untuk selalu skeptis dan cek ulang. Jadi, gimana caranya AI ini bisa bohong ke kita? Slide ini nunjukin 3 cara utamanya. Pertama, dia bisa aja ngarang fakta dari awang-awang. Kedua, dia bisa bikin argumen yang logikanya berantakan. Dan yang paling licik, dia bisa menciptakan kutipan dan sumber palsu, lengkap dengan nama penulis dan judul buku yang nggak pernah ada. Tahu trik-trik ini adalah langkah pertama biar kita nggak gampang ketipu. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kami punya alat yang simple tapi ampuh banget buat Anda. Kerangka kerja AAA. Anggap aja ini checklist kilat yang bisa Anda dan siswa Anda pakai setiap kali dapat respons dari AI. Gampang banget diingat. A yang pertama itu akurat. Ini intinya cek fakta dasar. Informasinya bener nggak? Jangan pernah telan mentah-mentah jawaban AI. Selalu tanya, oke, di mana saya bisa verifikasi info ini? Yang kedua adalah aligned atau sesuai. Coba pikirin gini deh, apakah AI ini jawabannya nyambung atau malah ngelantur? Jawaban yang akurat sekalipun tapi nggak menjawab pertanyaan Anda, ya sama aja, nggak berguna. Respons yang bagus itu harus langsung ke intinya. Dan A yang terakhir adalah appropriate atau layak. Nah ini penting banget di lingkungan sekolah. Kontennya cocok nggak buat audiens Anda? Bahasanya, contohnya, topiknya sesuai nggak sama level kelas Anda? Mau lebih yakin lagi? Nih, ada beberapa cara cepat buat ngetes si AI. Coba tanyain pertanyaan yang sama dengan kata-kata yang beda. Kalau jawabannya berubah drastis, itu pertanda buruk. Kalau ada, manfaatkan fitur double check. Dan yang paling utama, selalu bandingkan jawaban AI dengan sumber terpercaya yang sudah Anda kenal, kayak buku pelajaran atau situs web terkemuka. Oke. Tadi kita udah bahas soal kualitas output AI. Sekarang, kita pindah ke topik yang nggak kalah krusial, ngelindungin data. Privasi data siswa dan sekolah itu harga mati. Pertanyaan pertama dan yang paling dasar, data yang Anda pakai itu anonim nggak? Pastikan nggak ada nama, nomor induk, atau detail pribadi lainnya yang dimasukkan ke alat AI, kecuali kalau sistemnya memang dirancang khusus untuk data sensitif dan sudah disetujui sekolah Anda.
Prinsip berikutnya adalah minimalisasi. Jangan pernah pakai data lebih dari yang benar-benar dibutuhin. Makin sedikit data sensitif yang Anda pakai, makin kecil risikonya. Coba pikirkan, apa sih informasi paling minimal yang saya perlukan buat nyelesain tugas ini? Nah, ini pertanyaan yang agak tricky, tapi penting banget. Apakah datanya bisa direkayasa ulang? Maksudnya, walaupun namanya udah dihapus, bisa nggak seseorang nebak identitas siswa dengan menggabungkan info lain? Misalnya, siswa laki-laki kelas 10 yang main biola dan ikut klub catur. Kalau cuma ada satu siswa yang cocok sama deskripsi itu, berarti datanya ya nggak benar-benar anonim kan? Ini adalah pemeriksaan terakhir untuk privasi yang sesungguhnya. Jadi, setelah kita bahas semua alat dan kerangka kerja ini, apa intinya? Jawabannya simpel banget. Anda. Yuk kita lihat kenapa peran Anda sekarang jadi lebih penting dari sebelumnya. Teknologi itu bakal terus ganti. Alat baru akan datang dan pergi. Tapi ada satu yang nggak akan pernah tergantikan. Seorang pemandu yang bijak. Pendidik yang ngajarin cara berpikir bukan cuma apa yang harus dipikirkan. Dan itu adalah Anda. Jadi, inilah misi kita bersama, terangkum dalam satu slide. Ajarkan berpikir kritis, biasakan untuk selalu verifikasi, dan jadikan perlindungan privasi sebagai prioritas utama. Inilah pilar-pilar pendidikan di era AI. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi kalau kita pakai AI, tapi gimana? Gimana kita bakal manfaatin AI untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dalam, bukan cuma cari jalan pintas. Tantangannya ada di tangan kita. Dan pertanyaan untuk Anda adalah, apakah Anda siap untuk memimpin?